Halo semua, kembali lagi bersama saya, Fauzia si anak Kesmas. Kali ini saya mau membahas tentang salah satu tradisi di Indonesia yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negeri yang kaya dengan suku dan adat istiadat serta tradisi-tradisi yang masih bertahan hingga sekarang. Tapi sayangnya, ada beberapa tradisi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan kita. Nah, salah satu contohnya ini tradisi gigi runcing suku Mentawai yang tinggal di Kepulauan Mentawai, Pulau Siberut, Sumatera Barat. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh perempuan suku Mentawai yang sudah dewasa sebagai simbol kecantikan dan kedewasaan. Bagi mereka, gigi runcing menandakan bahwa mereka telah siap untuk menikah dan memiliki anak. Dengan meruncingkan gigi, mereka dianggap telah siap untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang bertanggung jawab. Namun, tradisi gigi runcing bukan cuma soal memenuhi standar kecantikan. Tradisi ini juga tentang menghormati leluhur dan alam semesta, yang mereka sebut sebagai arat sabulungan. Arat sabulungan adalah kepercayaan animisme yang menganggap bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh dan harus dihormati. Jadi, ketika perempuan Mentawai meruncingkan gigi, mereka merasa mendapat perlindungan dari roh-roh baik dan menjauhkan diri dari roh-roh jahat. Untuk mendapatkan gigi runcing, peran si kere atau dukun suku Mentawai sangat penting. Mereka tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi ini, tetapi juga memberikan bimbingan kepada para perempuan yang akan menjalani proses ini. Kalian harus tahu, prosesnya nggak mudah loh. Proses meruncingkan gigi ini cukup menyakitkan. Bukan hanya satu gigi, tapi mereka harus meruncingkan 23 gigi sekaligus. Hasil akhirnya, gigi segitiga dengan ujung yang tajam. Alat-alat tradisional yang digunakan untuk meruncingkan gigi terbuat dari besi atau kayu, dan proses meruncingkan gigi ini dilakukan tanpa obat bius atau antiseptik. Kebayang nggak tuh sakitnya kayak gimana? Mereka harus menahan rasa sakit dan pendarahan selama proses ini. Sungguh luar biasa kan? Tapi kita harus sadar bahwa tradisi ini dapat berdampak pada kesehatan gigi dan mulut perempuan suku Mentawai. Salah satu dampaknya adalah kerusakan pada enamel gigi, yaitu lapisan terluar gigi yang melindungi dari bakteri dan asam. Enamel gigi yang rusak dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif, mudah berlubang, dan mudah patah. Selain itu, gigi runcing ini bisa membuat perempuan suku Mentawai susah mengunyah dan mengucapkan kata-kata dengan jelas. Jadi, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh ya. Meskipun tradisi gigi runcing telah diwariskan dari generasi ke generasi, seiring dengan perubahan zaman, beberapa anggota masyarakat Mentawai mulai meninggalkan tradisi ini karena alasan kesehatan dan integrasi dengan masyarakat luas. Namun, masih banyak juga yang tetap teguh mempertahankannya sebagai bagian dari identitas mereka. So, bagaimana cara kita sebagai tenaga kesmas mengatasi hal ini? Well, solusinya harus bertahap ya. Kita perlu solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko kesehatan yang muncul akibat tradisi gigi runcing di suku Mentawai. Yang pertama, kita bisa mulai dengan mengedukasi para si kere atau dukun tradisional tentang pentingnya menjaga prinsip-prinsip kesehatan. Contohnya, kita bisa mengajarkan bagaimana memastikan alat-alat yang mereka gunakan itu steril supaya mencegah infeksi. Selain itu, kita juga bisa mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian, kita perlu bicara dengan pemimpin adat untuk mencari cara yang lebih aman dalam menjalankan tradisi ini. Mungkin kita bisa mengurangi jumlah gigi yang diruncingkan atau mencari metode lain yang lebih minim resiko. Intinya, kita tetap menghormati tradisi tapi dengan cara yang lebih aman untuk kesehatan. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Plus, kita bisa memberikan sikat gigi dan pasta gigi untuk mendukung hal ini. Jangan lupa, pemeriksaan gigi secara rutin juga penting, terutama bagi mereka yang sudah menjalani tradisi gigi runcing agar kita bisa mendeteksi masalah kesehatan lebih awal dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Terakhir, tenaga kesmas bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuat aturan yang mendukung praktik tradisi yang lebih aman. Ini termasuk memastikan adanya fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat Mentawai dan mendukung pengembangan kebijakan yang menjaga tradisi tanpa mengorbankan kesehatan. Ingat, setiap tradisi memiliki makna mendalam, tetapi jangan lupa bahwa kesejahteraan kita harus selalu menjadi prioritas. Jadikan tradisi sebagai cermin keindahan, bukan sebagai sumber penderitaan, karena kecantikan tidak perlu dicapai dengan menyakiti diri kita sendiri. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, and bye-bye!